Bagaimana dengan penjelasan tentang pengertian matriks sebelumnya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, silakan bertanya melalui grup WA atau silakan komen di bawah. Oke, sekarang kita akan lanjut di jenis-jenis matriks. Nah, ternyata matriks itu mempunyai banyak jenis berdasarkan ordo dan elemen-elemen matriksnya. Oh iya, di situ ada kata ordo dan elemen. Ingat, ordo itu adalah ukuran dari matriks yang menunjukkan banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Sedangkan elemen-elemen matriks itu adalah anggota-anggota dari suatu matriks. Oke, kita masuk di jenis matriks pertama. Matriks pertama adalah matriks baris. Apa itu matriks baris? Matriks baris adalah matriks yang terdiri dari satu baris. Nah, jadi matriks ini hanya terdiri dari satu baris. Contohnya apa? Contohnya ada matriks P. Anggota-anggotanya adalah minus 5 dan 2. Kemudian matriks Q dengan anggota 10, 9, dan 8. Kalau kita lihat matriks P dan Q ini, ternyata keduanya hanya memiliki satu baris. Nah, tapi kolomnya berbeda. Kalau matriks P kita mempunyai 2 buah kolom, sedangkan Q mempunyai 3 buah kolom. Tapi itu tidak masalah, karena yang menjadi fokus kita di sini adalah banyaknya baris. Jadi matriks baris adalah matriks yang terdiri dari satu baris. Selanjutnya ada matriks kolom. Nah, matriks kolom adalah matriks yang terdiri dari satu kolom. Jadi dia ini lawan dari matriks baris. Kalau tadi matriks baris satu baris, sedangkan matriks kolom terdiri dari satu kolom. Contohnya adalah matriks R dan matriks S. Kalau kita lihat matriks R ini kolomnya ada satu, tapi barisnya ada 3. Nah, baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Sehingga ordo dari matriks R ini adalah 3 kali 1. Karena barisnya 3, kolomnya 1. Sedangkan matriks S sendiri, kolomnya ada 1 dan barisnya ada 2, yakni baris pertama dan baris kedua. Sehingga matriks S kita sebut sebagai matriks berordo 2 kali 1. Kesamaan dari matriks R dan S ini adalah sama-sama mempunyai satu kolom. Sehingga matriks R dan S kita sebut sebagai matriks kolom. Yang ketiga ada matriks persegi. Nah, kata kuncinya di sini adalah persegi. Berarti berbentuk persegi. Ingat, persegi itu banyaknya baris dan kolomnya sama. Nah, jadi pengertiannya itu adalah matriks persegi adalah matriks yang banyak baris sama dengan banyak kolom. Jadi barisnya sama dengan kolomnya. Kalau kita lihat di sini ada matriks T. Ada berapa baris di sini? Barisnya ada 2. Nah, 1, 2. Kolomnya juga ada berapa? Ternyata kolomnya ada 2. 1, 2. Sehingga matriks T ini kita sebut sebagai matriks persegi karena banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Kalau saya tanya ordonya, matriks T ini berordo 2 kali 2. Karena barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Sedangkan di sini juga ada matriks W. Ada berapa banyak baris dan ada berapa banyak kolom? Coba kita hitung. Oke, ada baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Berarti ada 3 baris. Kemudian ada 1, 2, 3. Ada 3 kolom. Nah, banyaknya barisnya 3, banyaknya kolomnya juga 3. Berarti kan sama. Berarti ini kita sebut sebagai matriks persegi. Dengan ordo 3 kali 3. Nah, jadi secara umum matriks persegi itu adalah matriks yang berordo n kali n. Kenapa n kali n? Karena baris dan kolomnya sama. Berarti contohnya itu 2 kali 2, terus matriks ordo 3 kali 3, terus matriks ordo 4 kali 4, terus matriks ordo 5 kali 5, sampai seterusnya. Kemudian ada yang keempat adalah matriks 0. Apa itu matriks 0? Sudah jelas bahwa di sini ada kata 0. Berarti matriks yang semua elemennya adalah 0. Disimbolkan sebagai O. Jadi kalau dapat simbol O, itu kita sebut sebagai matriks 0. Nah, anggotanya adalah semuanya 0. Oke, saya rasa sudah jelas. Kita lanjut yang kelima, ada matriks identitas. Nah, matriks identitas.
Matriks identitas adalah matriks yang elemen-elemen diagonal utamanya sama dengan 1, sedangkan elemen-elemen lainnya sama dengan 0. Nah, jadi di sini ada elemen diagonal utama. Diagonal itu yang menyamping, Nah, jadi ini dia, ini diagonal utamanya. Jadi diagonal utamanya sudah pasti 1, 1, sedangkan elemen lainnya sama dengan 0. Jadi ini kan elemen lainnya juga sama dengan 0. Contohnya juga yang ini. Elemen diagonal utamanya semuanya 1, sedangkan sisanya sudah pasti 0. Jadi itu kita sebut sebagai matriks identitas. Kalau misalnya di sini semuanya 1, terus elemen lainnya itu bukan 0, matriks itu tidak kita sebut sebagai matriks identitas. Jadi itu matriks yang lain. Oke, itu kita sebut sebagai matriks identitas. Kemudian yang keenam ada matriks skalar. Nah, apa itu matriks skalar? Matriks skalar itu adalah matriks yang elemen-elemen diagonal utamanya sama, sedangkan elemen di luar elemen diagonal utamanya bernilai 0. Nah, kalau kita lihat contohnya, sebenarnya dia ini mirip dengan matriks identitas. Nah, jadi yang terisi itu adalah diagonal utama, sedangkan sisanya adalah 0. Tetapi lebih khususnya adalah kalau matriks identitas dia itu diagonal utamanya pasti 1. Sedangkan kalau matriks skalar yang penting diagonal utamanya selain 1 dengan catatan dia itu harus sama. Jadi kalau di sini 4, di sini juga harus 4. Kalau di sini 2, 2, 2 berarti ini juga kita sebut sebagai matriks skalar karena anggotanya sama. Tapi kalau misalnya sini 2, 1, 2 kan tidak sama tuh. Berarti dia tidak kita sebut sebagai matriks skalar. Oke, selanjutnya ada matriks diagonal. Nah, apa itu matriks diagonal? Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0. Jadi masih sama dengan sebelumnya, tapi kalau yang tadi bilangannya harus sama, di sini bilangannya tidak mesti sama. Nah, di sini 6, 7, terus sisanya 0, 0. Terus matriks D lagi, 1, 2, 3, sisanya 0. Nah, itu enggak apa-apa. Jadi, kalau anggotanya beda, kita sebut sebagai matriks diagonal. Tapi ingat, baik identitas skalar maupun diagonal, elemen-elemennya hanya terletak di diagonal utama, sedangkan sisa lainnya adalah 0. Kemudian ada matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Saya ulangi, matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Maksudnya begini, misal kita punya matriks S. Diagonal utamanya kan itu 1, 4, 6. Coba kita lihat elemen di bawah diagonal utama. Ada 0, 0, 0. Nah, karena di elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0, 0, 0, berarti dia memenuhi sebagai matriks segitiga atas. Sedangkan di atas diagonal utamanya itu ada angkanya. Ada bilangan seperti 2, 3, dan 5. Dan mereka membentuk segitiga di atas. Begitu pula dengan matriks T. Jadi jelas bahwa dia ini membentuk segitiga di atas, sedangkan di bawahnya itu adalah 0. Nah, apa lawan dari matriks segitiga atas? Berarti jelas bahwa matriks segitiga bawah. Nah, ini dia. Kalau matriks segitiga atas, dia itu elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0, maka di sini adalah elemen di atas diagonal utama bernilai 0. Jadi, pasti di sini 0 semua ini. Sedangkan sisanya dia membentuk segitiga seperti ini. Nah, itu dia. Nah, yang ke-10 ada transpos matriks A. Nah, atau matriks transpos. Atau kita simbolkan sebagai A pangkat T. Nah, jadi kalau dapat simbol A pangkat T, itu kita sebut sebagai transpos matriks A. Nah, transpos matriks A atau A pangkat T adalah sebuah matriks yang disusun dengan cara menuliskan baris ke I matriks A menjadi kolom ke I dan sebaliknya.
menuliskan kolom ke J matriks A menjadi baris ke J. Mungkin kalian tidak paham dari pengertian ini, tapi simpelnya adalah seperti ini. Transpose matriks, cara menentukan transpose matriks adalah tinggal kita tukar baris menjadi kolom atau kolom kita ubah menjadi baris. Sebagai contoh, di sini kita punya matriks W dengan anggota minus 8, 3, 0, 2, 0, 4, dan 4, minus 4, 0. Kalau saya minta W transpose, maka semua baris yang ada pada matriks W kita ubah menjadi kolom. Nah, jadi lihat. Minus 830 ini kan baris, berarti kita ubah menjadi kolom. Nah, ini dia jadinya, minus 830. Kita tuliskan ke bawah. Kemudian baris 204 kita ubah menjadi kolom 204. Terakhir, baris 4 min 40 kita ubah menjadi 4 min 40. Nah, inilah transpose dari matriks W, atau kita simbolkan sebagai W pangkat T atau W transpose. Itu dia materi dari jenis-jenis matriks. Silakan dipahami, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di grup atau bisa bertanya di kolom komentar. Kita akan lanjut di materi kesamaan matriks setelah ini. Oke.